warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, terima kasih sudah klik video ini. Pada episode kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan Matematika Saintek UTBK tahun 2019. Langsung aja kita cek videonya. Soal nomor 11. Jika fungsi f memenuhi fx sama dengan fx plus 5 untuk setiap bilangan x real dan integral 1 sampai 5 fx dx sama dengan 3, integral dari min 5 sampai min 4 fx dx sama dengan 2, maka nilai dari integral 5 sampai 15 fx dx adalah, perhatikan fx sama dengan fx plus 5 dengan x anggota bilangan real, artinya fx adalah fungsi periodik dengan periodenya yaitu 5. Maka jika kita punya integral 1 sampai 5 fx dx sama dengan 3, maka integral dari 6 sampai 10 fx dx juga akan sama dengan 3. Begitu juga integral dari 11 sampai 15 fx dx juga akan sama dengan 3. Selanjutnya, jika kita punya integral min 5 sampai min 4 fx dx sama dengan 2, maka integral dari 0 sampai 1 fx dx juga akan sama dengan 2. Demikian juga dengan integral 5 sampai 6 fx dx sama dengan 2, maka integral 10 sampai 11 fx dx juga akan sama dengan 2. Maka integral dari 5 sampai 15 fx dx kita bisa tuliskan dengan integral dari 5 sampai 6 fx dx ditambah integral dari 6 sampai 10 fx dx ditambah integral 10 sampai 11 fx dx ditambah integral 11 sampai 15 fx dx. Semuanya sudah tersedia hasil integralnya, kita tinggal jumlahkan sehingga hasilnya 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 3 hasilnya sama dengan 10. Soal nomor 12. Diketahui data 3, x, 6, 6, 7, 8, y dengan syarat x kurang dari y jika rata-rata data tersebut adalah 6 dan standar deviasinya akar 22/7, maka nilai x kuadrat min y sama dengan. Pertama, perhatikan di soal ada petunjuk rata-ratanya adalah 6. Artinya setiap data kita jumlahkan dan dibagi banyak data, maka hasilnya harus sama dengan 6. Sehingga kita peroleh 3 plus X plus 6 plus 6 plus 7 plus 8 plus Y dibagi 7 sama dengan 6. Atau kalau kita kalikan silang, maka diperoleh 30 plus X plus Y sama dengan 42. X plus Y sama dengan 12 atau Y sama dengan 12 min X. Selanjutnya dengan menggunakan rumus standar deviasi yaitu akar dari jumlah kuadrat setiap data dikurang rata-ratanya. Kemudian dibagi banyak data. Di ruas kanan dan ruas kiri sama-sama ada tanda akar. Kita bisa coret dan sama-sama dibagi 7. Sehingga 7 di kanan dan di kiri bisa kita coret. Kalau kita rapikan, kita peroleh 9 plus X min 6 kuadrat plus 1 plus 4
plus Y min 6 kuadrat sama dengan 22. Y-nya saya ganti dengan hasil yang kita peroleh sebelumnya, yaitu Y sama dengan 12 min X. Sehingga Y-nya diganti dengan 12 min X. Kalau saya rapikan, maka kita peroleh X min 6 kuadrat plus 12 min X min 6 kuadrat min 8 sama dengan 0. X kuadrat min 12X plus 36 plus 36 min 12X plus X kuadrat min 8 sama dengan 0. Atau 2X kuadrat min 24X plus 64 sama dengan 0. Kalau semuanya kita bagi 2, kita peroleh X kuadrat min 12X plus 32 sama dengan 0. Difaktorkan diperoleh X min 8 dikali X min 4, maka X sama dengan 8 atau X sama dengan 4. Kalau X-nya 8 diperoleh Y sama dengan 4, dan kalau X-nya 4 diperoleh Y sama dengan 8. Karena pada soal ada petunjuk bahwa X kurang dari Y, maka kita pilih X sama dengan 4, Y sama dengan 8. Kemudian kita substitusikan ke X kuadrat min Y, maka diperoleh X kuadrat min Y sama dengan 4 kuadrat min 8. Hasilnya adalah 8. Soal nomor 13. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 log kuadrat X plus 2 dikali 2 log 2X lebih dari 2 adalah... Bentuk soal tersebut kita bisa tuliskan dengan 2 log X dikuadratkan plus 2 dikali 2 log 2X lebih dari 2. Di sini saya mengerjakannya dengan cara substitusi angka. Pertama, saya coba substitusikan X sama dengan 2 ke soal. Sehingga 2 log 2 dikuadratkan ditambah 2 dikali 2 log 4. Ini kalau kita hitung hasilnya 5. 5 lebih dari 2. Ini bernilai benar. Artinya X sama dengan 2 harus diakui sebagai solusi. Perhatikan opsi B dan E. Opsi B dan E tidak mengakui X sama dengan 2 sebagai solusi. Karena di opsi B dan E pada intervalnya tidak mengandung X sama dengan 2. Maka opsi B dan E kita eliminasi. Selanjutnya jika kita substitusikan X sama dengan min 2 ke soal, maka diperoleh 2 log min 2 dikuadratkan. Ingat, syarat angka di depan log yaitu numerus harus positif. Sedangkan kita dapatnya tadi 2 log min 2. Maka X sama dengan min 2 tidak boleh diakui sebagai solusi karena dia tidak memenuhi syarat dari logaritma. Sehingga opsi C kita eliminasi karena X sama dengan min 2 ada di opsi C. Oke, yang tersisa tinggal opsi A dan D. Jadi kemungkinan jawabannya tinggal 2. Kemudian saya akan coba substitusikan X sama dengan 4 ke soal. Akan diperoleh 10 lebih dari 2. Ini bernilai benar. Artinya X sama dengan 4 harus diakui sebagai solusi. Maka opsi A kita eliminasi. Karena opsi A tidak menganggap 4 sebagai solusi. Atau X sama dengan 4 tidak ada di interval opsi A.
Maka jawaban yang tersisa adalah opsi D, sehingga opsi D jawabannya. Berikut ini saya juga akan bahas soal tersebut dengan menggunakan konsep pertidaksamaan dan logaritma. 2 log kuadrat X plus 2 dikali 2 log 2X lebih dari 2 bisa dinyatakan dalam bentuk 2 log X kuadrat plus 2 dikali 2 log 2 plus 2 log X min 2 lebih dari 0. Ingat 2 log 2 sama dengan 1. Maka jika dibuka bentuknya menjadi 2 log X kuadrat plus 2 plus 2 dikali 2 log X min 2 lebih dari 0. 2 dan min 2-nya kita coret, maka bentuknya menjadi 2 log X kuadrat plus 2 dikali 2 log X lebih dari 0. Kalau difaktorkan menjadi 2 log X dikali 2 log X plus 2 lebih dari 0. Sehingga penyelesaiannya adalah 2 log X kurang dari min 2 atau 2 log X lebih dari 0. Atau 2 log X kurang dari min 2-nya kita ganti menjadi 2 log 2 pangkat min 2. Maka X kurang dari 2 pangkat min 2 atau X kurang dari 1/4. Yang satunya lagi 2 log X lebih dari 0 bisa kita tulis juga 2 log X lebih dari 2 log 2 pangkat 0. Atau X lebih dari 2 pangkat 0 adalah 1 sehingga X lebih dari 1. Maka X kurang dari 1/4 atau X lebih dari 1. Ingat syarat di depan logaritma, lihat soal mula-mula. X harus positif, jadi X lebih dari 0. Maka solusi akhir adalah irisan dari X kurang dari 1/4, X lebih dari 1, dan X lebih dari 0. Kalau kita gambar, kita tuliskan dulu angka-angkanya dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu 0, 1/4, 1. 1/4 panahnya ke kiri, 1 panahnya ke kanan, dan 0 panahnya ke kanan. Oke, maka kita peroleh irisannya yaitu garis yang numpuknya paling banyak. Di sini ada 2 tumpuk, yaitu 0 kurang dari X kurang dari 1/4 atau X lebih dari 1. Jadi jawaban yang kita peroleh dengan cara sebelumnya atau dengan cara yang ini yaitu sama-sama D. Soal nomor 14. Ditentukan Gx sama dengan X pangkat 3 plus Px kuadrat plus Qx plus 10 dan Hx sama dengan X kuadrat min 3X plus 2 merupakan faktor dari Gx. Nilai dari 5P plus Q sama dengan, perhatikan di soal, Hx yaitu X kuadrat min 3X plus 2 adalah faktor dari Gx. Artinya Gx dapat dinyatakan sebagai perkalian dari X kuadrat min 3X plus 2 dikali dengan sesuatu. Nah, sekarang kalau kita perhatikan Gx, suku tetap pada Gx yaitu angka 10 dan koefisien dari X pangkat 3-nya adalah 1, maka kita bisa katakan bahwa Gx dapat dinyatakan sebagai perkalian dari Hx yaitu X kuadrat min 3X plus 2 dikali dengan X plus 5. Supaya nanti dapat suku tetapnya adalah 10 yaitu dari 2 dikali 5. Yang terletak pada di ujung-ujungnya. Kemudian kalau bentuk ini kita buka, X pangkat 3 plus 5X kuadrat min 3X kuadrat min 15X plus 2X plus 10 atau X pangkat 3
plus 2x kuadrat min 13x plus 10. Nah, ini adalah gx-nya. Tinggal kita samakan gx pada soal dengan gx yang kita peroleh ini. Sehingga perhatikan P itu adalah koefisien x kuadrat. Sehingga P sama dengan 2. Q adalah koefisien x. Dan Q sama dengan min 13. Maka 5P plus Q sama dengan 5 dikali 2 plus minus 13. Hasilnya adalah 10 dikurang 13, hasilnya adalah min 3. Soal nomor 15. Tentukanlah letak titik P pada penggal garis OB sehingga 1/5 panjang AP ditambah 1/8 panjang PB menjadi minimum. Perhatikan gambar titik A yaitu 0,4, titik P x,0 dan titik B 10,0. D sama dengan 1/5 AP ditambah 1/8 PB. Dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik, kita peroleh D sama dengan 1/5 dikali akar x min 0 kuadrat plus 0 min 4 kuadrat. Plus 1/8 dikali akar x min 10 kuadrat plus 0 min 0 kuadrat. D sama dengan 1/5 dikali akar x kuadrat plus 16 plus 1/8 dikali x min 10. Agar nilai D minimum, maka kita gunakan turunan, yaitu D aksen sama dengan 0. 1/5 dikali 2x per 2 dikali akar x kuadrat plus 16 plus 1/8 sama dengan 0. Atau x per 5 dikali akar x kuadrat plus 16 sama dengan min 1/8. Kalau kita kalikan silang, maka kita peroleh 8x sama dengan min 5 dikali akar x kuadrat plus 16. Kuadratkan kedua sisi, 64x kuadrat sama dengan 25 dikali x kuadrat plus 16. Atau 64x kuadrat sama dengan 25x kuadrat plus 400. Kalau kita pindahkan ke sebelah kiri 25x kuadratnya, maka kita peroleh 64x kuadrat min 25x kuadrat atau hasilnya 39x kuadrat sama dengan 400. X kuadrat sama dengan 400 per 39. Sehingga kita peroleh X sama dengan akar dari 400 per 39, yaitu 20 per akar 39. Karena yang ditanya adalah letak titik P itu x,0, maka jawabannya titik P terletak pada 20 per akar 39,0. Soal nomor 16. Bilangan palindrom adalah bilangan bulat yang hasilnya jika dibaca dari kiri ke kanan sama dengan dibaca dari kanan ke kiri. Misalnya 232, 545, 21312 dan seterusnya. Banyaknya bilangan palindrom yang terdiri 9 angka yang disusun dari angka 0, 2, 3, 5, dan 9. Jika angka yang di tengah selalu 0 dan angka 9 boleh dipakai 2 kali
adalah karena bilangan tersebut terdiri dari 9 angka dan angka 0 selalu terletak di tengah, maka kita bisa misalkan bentuknya adalah ABCD 0 DCBA. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, misalkan ABCD itu dibentuk dari bilangan 2, 3, 5, 9. 0 sudah tidak kita gunakan lagi karena 0 selalu terletak di tengah. 2, 3, 5, 9. Ada 4 bilangan. Sehingga banyak bilangan yang terbentuk yaitu 4 faktorial. Hasilnya adalah 24. Kemudian jika ABCD-nya terbentuk dari 2, 3, 9, 9. Di sini angka 9 muncul 2 kali. 5-nya tidak muncul. Maka banyak bilangannya adalah 4 faktorial per 2 faktorial. Per 2 faktorial itu karena angka 9 muncul 2 kali. Jadi ini permutasi dari 2 unsur yang sama. Kalau kita hitung hasilnya adalah 12. Berikutnya, jika angka 3 tidak ikut masuk, tapi angka 5 masuk dan angka 9 muncul 2 kali. 25, 9, 9. Maka sama seperti yang di atas yaitu 4 faktorial per 2 faktorial. Hasilnya sama dengan 12. Berikutnya, jika angkanya 3599, maka sama seperti yang di atas, banyak bilangannya adalah 4 faktorial per 2 faktorial. Hasilnya sama dengan 12. Sehingga jika kita jumlahkan, maka kita peroleh ada 60 bilangan yang bisa dibentuk. Soal nomor 17. Jika limit X mendekati 1 dari X kuadrat min X plus A min A pangkat 3 per X kuadrat plus X min 2 sama dengan L, maka nilai dari limit X mendekati 1 2X dikali X kuadrat min X plus A min 2A pangkat 3X per X kuadrat plus X min 2 sama dengan bentuk limit pada pertanyaan di soal akan kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Limit X mendekati 1 dari 2X dikali X kuadrat min X plus A min 2A pangkat 3X per X kuadrat plus X min 2 bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini, yaitu 2X pada pembilang kita keluarkan. Sehingga bentuknya menjadi limit X mendekati 1, 2X dikali buka kurung X kuadrat min X plus A min A pangkat 3 per X kuadrat plus X min 2. Perhatikan di sini, dengan menggunakan sifat limit, kita bisa pecah limit di atas. Sehingga bentuknya menjadi limit X mendekati 1 dari 2X dikali limit X mendekati 1 dari X kuadrat min X plus A min A pangkat 3 per X kuadrat plus X min 2. Perhatikan bentuk yang di kanan ternyata itu adalah sudah tersedia di soal, yaitu nilai limitnya adalah L. Sedangkan yang di kiri kita tinggal substitusi. Sehingga 2 dikali 1 dikali L. Jadi jawabannya 2L. Soal nomor 18. Himpunan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan
A pangkat 2X plus 8 dibagi A pangkat X lebih dari 2A pangkat X dengan 0 kurang dari A kurang dari 1 adalah, perhatikan A terletak di antara 0 sampai 1. Artinya A pangkat X selalu bernilai positif. Kemudian sekarang kita lihat soal. A pangkat 2X plus 8 per A pangkat X lebih dari 2A pangkat X. Semuanya kita kalikan dengan A pangkat X. Artinya pertidaksamaan tersebut dikali oleh suatu bilangan positif. Sehingga tanda tetap tidak berbalik arah. Maka bentuknya menjadi A pangkat X dikuadratkan plus 8 lebih dari 2 dikali A pangkat X kuadrat. Atau kalau kita pindahkan semuanya ke ruas kiri diperoleh min A pangkat X kuadrat plus 8 lebih dari 0. Semua kita kalikan dengan min 1 sehingga bentuknya menjadi A pangkat X kuadrat min 8 kurang dari 0. Kalau saya faktorkan bentuk tersebut maka diperoleh A pangkat X plus 2 akar 2 dikali A pangkat X min 2 akar 2. Tadi A pangkat X nilainya positif. Maka A pangkat X plus 2 akar 2 nilainya positif. Jadi ruas yang kiri selalu positif. Maka kita bisa simpulkan A pangkat X min 2 akar 2 bernilai negatif. Sehingga A pangkat X min 2 akar 2 kurang dari 0. Karena ruas kanan 0 dibagi sesuatu yang bernilai positif, maka hasilnya 0. Tanda tidak berbalik arah. Setelah kita peroleh A pangkat X min 2 akar 2 kurang dari 0, kita pindah ruaskan min 2 akar 2-nya. A pangkat X kurang dari 2 akar 2 atau A pangkat X kurang dari 2 pangkat 3 per 2. Ingat 2 akar 2 adalah 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat setengah. Kalau dikali pangkat dijumlahkan sehingga menjadi 2 pangkat 3 per 2. Selanjutnya perhatikan opsi jawaban. Di sana dinyatakan jawabannya dalam bentuk alog. Sehingga hasil yang sudah kita peroleh tadi yaitu A pangkat X kurang dari 2 pangkat 3 per 2. Sama-sama kedua ruas kita kasih alog. Tetapi ingat karena nilai A berada di antara 0 sampai 1 maka tandanya kita balik. Sehingga alog A pangkat X lebih dari alog 2 pangkat 3 per 2. Dengan menggunakan sifat logaritma pangkat turun ke depan. Sehingga X dikali A log A lebih dari 3 per 2 dikali A log 2. Karena A log A bernilai 1, maka X lebih dari 3 per 2 dikali A log 2. Soal nomor 19. Diketahui lingkaran X kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 4 menyinggung garis AX plus BY sama dengan 3B. Nilai dari B kuadrat per A kuadrat plus B kuadrat sama dengan lingkaran X kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 4. Artinya lingkaran tersebut memiliki pusat
0,1 dan jari-jari 2. Maka jarak dari pusat 0,1 ke garis AX plus BY min 3B sama dengan 0 adalah jari-jari atau R. Dengan menggunakan rumus jarak titik ke garis, kita peroleh R sama dengan nilai mutlak 0 dikali A ditambah 1 dikali B ditambah min 3B per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Karena jari-jarinya adalah 2, kita ganti R menjadi 2. Maka 2 sama dengan nilai mutlak dari min 2B per akar A kuadrat plus B kuadrat. Kita kuadratkan kedua ruas sehingga diperoleh 4 sama dengan 4B kuadrat per A kuadrat plus B kuadrat. Atau kalau kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 4, kita peroleh 1 sama dengan B kuadrat per A kuadrat plus B kuadrat. Jadi nilainya atau jawabannya adalah 1. Soal nomor 20. Diketahui sistem persamaan cos 2x plus cos 2y sama dengan min 1/8. Dengan 0 kurang dari x, y kurang dari setengah v. Cos x sama dengan 2 cos y. Nilai dari sin kuadrat x sama dengan, perhatikan persamaan yang kedua, yaitu cos x sama dengan 2 cos y. Bentuk ini bisa kita ubah menjadi setengah cos x sama dengan cos y. Kemudian lihat persamaan yang pertama, yaitu cos 2x plus cos 2y sama dengan min 1/8. Kita tahu bahwa cos 2x rumusnya adalah 2 cos kuadrat x min 1. Demikian juga dengan cos 2y yaitu 2 cos kuadrat y min 1. Sehingga bentuk tersebut menjadi 2 cos kuadrat x min 1 plus 2 cos kuadrat y min 1 sama dengan min 1/8. Atau 2 cos kuadrat x plus 2 cos kuadrat y sama dengan 15/8. Nah, di sini cos kuadrat y-nya akan kita ganti dengan persamaan yang sebelumnya kita sudah peroleh, yaitu cos y sama dengan setengah cos x. Kita substitusikan ke sini sehingga kita peroleh 2 cos kuadrat x plus 2 dikali 1/4 cos kuadrat x sama dengan 15/8. Atau 5/2 cos kuadrat x sama dengan 15/8. Kemudian kita peroleh cos kuadrat x-nya adalah 3/4. Karena yang ditanyakan adalah sin kuadrat x. Sin kuadrat x itu rumusnya 1 min cos kuadrat x. Yaitu 1 dikurang 3/4 sama dengan 1/4. Ya adik-adik, demikian tadi pembahasan soalnya. Sudah lengkap satu set ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.